Itikaf. Oh ya itikaf juga nggak ada Pak, masih tutup. Total tutup. Yang bisa masuk juga orang-orang tertentu kayak marbot masjid, pengurus masjid, DKM. DKM, yang kayak gitu doang yang bisa. Kayak jamaah-jamaahnya tuh jadi nggak ada yang bisa datang gitu. Udah gitu doang. Udah, komunitasnya gitu doang. Kalau Mas Wilda Kerja nggak ada. ya Jadi BLH. BHL. Dulu hari. buruh harian lepas. Ditangkap kan lu kan ilegal. Buruh harian lepas. Namanya lepas berarti ya bebas. Bebas tetap ada aturannya Pak. Iya, tapi nggak bebas-bebas banget. BHL, bukan DHL ya, bukan DHL kan ada tuh. DHL apa? Perusahaan. Pengiriman ekspres. DHL apa DHL? Oh, Ya, DHL. gue baru ngajar DHL. Bukan BHL. Kalau aneh B, berarti dua aneh daripada Oh, dia. karena B. Iya. Tahu. Iya. Oke, jadi tuh tadi sedikit cerita dari lo ya. Iya. Kalau lu sendiri gimana? Ya kalau gue tadi udah kan karena gue kuliah, gue ngerjain tugas-tugas kuliah online, ya kayak gitu-gitu aja. Cuman ketika pas PSBB transisi ya, itu tuh udah agak longgar tuh, Apanya? udah Nggak terlalu diketatin. nggak terlalu ketat protokolnya, bukan protokol sih maksudnya nggak terlalu ketat lah PSBB-nya Nggak karena kayak lagi awal-awal ya? transisi, nggak kayak awal-awal banget kan. Itu bulan apa ya gue lupa. Itu akhirnya gue bisa Agustus ya? Transisi. itu gue bener-bener ya lumayan bahagia gitu, akhirnya gue bisa keluar dari daerah-daerah Pulau gua. Jawa, ya kan? Oh iya, bulan apa waktu itu ya? Agustus ya? Pulau Jawa. Jadi waktu itu gue Agustus sempet nganterin Amin ya, Kemana tuh? nganterin Amin ke Lampung, touring Pak, gue naik motor. Banyak. Enggak, touring maksudnya tuh ya naik motor, naik touring. motor. Touring tuh artinya kan kayak perjalanan jauh kan, Iya. perjalanan jauh. Tapi enggak, maksudnya Karena kalau kita naik bis takutnya nggak boleh ya. Nah iya, takutnya kalau naik bis kan dibatasin kan kursi-kursinya. Udah akhirnya gue naik motor. Motor apa? Motor ente. Enggak, motor Hami. Itu juga jadi pengalaman pertama gue loh. Iya. Asli. Gimana? Pengalaman pertama gue ke Lampung, bukan pertama kalinya ke Lampung ya. Pertama kali naik motor turun ke Lampung dan jaraknya ini loh. Dan kita sana ngapain? Nah yang lucunya lagi ya, gue sama Amin nih kesana tuh cuman bawa kue bolu dan nggak tahu juga tujuannya tuh apa. Saudara. Bukan. Itu siapa? Bukan ya. Oke, Seseorang. enggak, oke lah waktu itu gua emang niatnya nganterin Amin ke pondoknya kan. Oke lah buat ngasih ke kiainya atau ke gurunya, silaturahmi sama teman-teman pondoknya semua. Nggak lama anterin gue yuk ke daerah apa ya? Tanggamus ya? Gue inget Tanggamus Agung. doang loh. Bukan Tanggamus. Agung. Daerah sini. Tanjung. Gua agak lupa. Gue ingetnya kecamatannya doang, Tanggamus. Nah pokoknya gue tuh ke daerah Lampung Timur ya, masuk kan? Nggak suka bukan Lampung Timur. Jadi tuh gue yang lucunya lagi, gue belum nyari tahu, belum ngeriset tempatnya itu di mana, berapa jaraknya. Ya udah gue akhirnya Gue bayangin dulu. Berapa begonya lu ke sono gitu. Nggak bego dong. Enggak lah, Perjuangan seseorang. Maksudnya gue pada akhirnya gue jadi kayak survival sendiri gitu, nyari jalan ya kan, pakai maps sampai akhirnya gue ketemu jalan yang sinyal tuh susah. Sinyal susah dan yang lebih Oh, bisa ya? yang lebih parahnya lagi ketika gue nanya orang yang ngajakin gue, lu tahu nggak daerahnya sebenarnya? Nggak tahu gue cuma tahu nanti tuh ketemu ini gitu doang. Kacau ya. Jadi bingung Pak, bener-bener. Jadi gue tuh kayak nggak direncanain sama sekali. Lu nggak tanya sama peta? Dora. Kan gue nggak bawa TV. Oh, nggak bawa TV ya. Jadi gue tuh coba ngandelin Google Maps doang gitu, bener. Ngandelin Google Maps yang sampai daerah mana gue lupa. Itu Dulu ngasahan. Oh. Bisa ada videonya. Video kita. Iya. Video kita di kapal. Nanti gue bakalan kasih lihat nih video-video gue di kapal sama perjalanannya. Nice.
bener-bener naik motor buat perjuangan sekali ya? Perjuangan banget. Kenapa gue bilang perjuangan? Pertama, daerahnya sepi. Lu tahu sendiri Lampung gimana ya kalau daerah sepi. Terus kedua, kendaraan-kendaraan gede tuh di situ juga banyak. Yang ketiga tuh cuacanya ini panas banget pak. Panas, kadang adem. Cuman dia modelannya kayak Jakarta gitu. Nah, dan debunya itu parah banget sih. Waktu gua awal-awal sebelum nyampe Pondoknya Amin tuh itu bener-bener banyak debu karena kendaraan gede-gede kan banyak, pabrik masih pada banyak kan. Tapi yang ente orang yang ngajak ini kira-kira di sana kan cuaca panas. Itu adem gak sih pas datang ke sana, pas tiba di lokasinya tuh di rumah tersebut? Apa adem? daerahnya apa? Tulungasan. Nah, jadi pas gue nyampe di Tulungasan itu menurut gue daerahnya biasa aja ya. Lumayan adem gitu, lumayan adem. Oh, udah maksudnya nggak terlalu tapi panas lah. lebih ekstrimnya lagi nggak ada sinyal. Iya, lebih ekstrimnya lagi tuh, nggak ada sinyal. Apa lagi? Hampir di tengah hutan kayaknya deh. Deket-deket hutan. Kalau di daerah-daerah Bogor kan kayak anjing, apa monyet yang liar. Kalau di sana apa? Iya. Kalau ada orang penduduk gajah. Kacau gajah. Gajah. Jadi yang lebih kagetnya lagi gue ketika gue ngeliat di daerah gue banyak kucing, banyak anjing, di sono banyaknya gajah. Jadi gajah tuh udah jadi hewan-hewan apa ya? Hewan-hewan kayak kucing biasa gitu. aja, kayak kucing lagi gitu. Kayak kucing lewat. Gitu. Makanya pas ketika gue ngobrol di sini mah banyak mas gajah. Kalau lagi diusir-usirin dari atas hutan turun dia ke bawah. Jadi udah jadi hal-hal yang biasa ketika orang ngeliat gajah, oh ada gajah. Nah kecuali kalau gajah ngamuk ya itu udah beda cerita. Pasti kan manggil petugas atau apa. Cuman gajah itu di sana jadi hal-hal biasa lagi gitu. Tapi apa yang bikin momen lu itu gimana sih ya? Nggak terlupakan lah. Ya ini jadi yang bikin gue nggak terlupakan itu sebelum gue berangkat ya pas masih di rumah Amin, orang yang bakalan kita tumpangin nih rumahnya sebelumnya dia pernah ngomong kesini jangan sore-sore ya karena banyak orang jahil ya Mim ya. Nah akhirnya pas dari situ gue mikirnya paling juga apa nggak jelas gitu ya kan, jahil-jahil apa sih, Paling iseng doang gitu. nah dari situ gue akhirnya gas udah Mim berangkat. Justru gue ngerasa ketantang dengan adanya dia bilang jahil ya kan. Nah akhirnya selama perjalanan gue nyari apaan yang jahil, cuman jalanannya doang sepi. Nah nggak lama ketika gue nyampe daerah Tulungasahan nih, gue ngobrol-ngobrol sama warga sekitar. Ternyata di daerah itu begalnya cukup banyak pak. Ya maksudnya Iya, begal sah. Di daerah kita juga banyak begal. Cuman kan iya sih, cuman dia kalau di sana sih lebih terang-terangan. lebih terang-terangan. Waktu itu bahkan ada ya korbannya pernah cerita sama gue. Dia itu terang-terangan siang-siang tuh warungnya dijarah pak, dijarah siang-siang karena warga katanya sih ya, kalau kata korbannya warga asli Lampungnya itu dia kayak nggak terima gitu. Tapi nggak semua. Tapi nggak semuanya Nggak negatif semua. kok. Di Iya. Lampung itu bagus-bagus tempatnya, ada tempat-tempat Itu wisata. kita juga nggak apa ya kita nggak menilai semua orang Lampung tuh kayak gitu, enggak. Cuman ada beberapa oknum, Iya. ya oknum yang nggak bertanggung jawab sehingga ya orang jadi mikirnya begitu warga Lampung. Sebenarnya mah enggak sih. Yang gue ketemu tuh ya ada aja yang ramah gitu ya kan, masih nunjuk jalan, tadi ngobrol. Dulu gua ke Lampung juga. Alhamdulillah sih baik Aman gitu. kan? Aman. Aman. Ramah. Banyak tempat wisatanya sekarang Lampung. Iya, banyak tempat wisatanya. Nggak gimana ya? Kalau gua pribadi sih Lampung nggak ada bener-bener kayak negatifnya itu nggak ada kalau kata Nggak gua. ada. Sekarang Nggak ada. malah lebih kayak tempat-tempat wisatanya banyak. Iya jadi kayaknya sih itu cerita-cerita di beberapa tahun yang lalu ya. Iya. Bisa jadi. Beberapa tahun yang lalu kan emang lagi rawan-rawannya kan. Cuman udah kesini-sini sih mungkin emang orang-orang ya udah mulai pada berubah kan. Mungkin yang tadinya begal udah berubah. Dan tempatnya juga sekarang jadi keren sih. Maksud gua ada pantai-pantainya gitu yang Pulau Pahawang, pulau apa lagi? Pantainya gua Banyak terus banget. apa lagi? Banyak banget kalau lu bisa cari tahu sendiri aja, pasti banyak banget wisata. Terus sama ini apa namanya yang terkenal di Lampung tuh gue lupa. Gue sempet nyari tahu.
Siger apa? Oh, jadi sebelum lu nyampe di dermaga Disambut. itu, dermaga yang apa sih, dermaga apa? Dermaga Bakau. Bakauni, lu bakal disambut dengan apa namanya? Siger. Kayak patung siger gitulah. Umbrella tuh. Siger. Kayak ini apa? Inian ciri khas Lampung apa kayak namanya? kalau di Jakarta logo Monas. lambangnya Lampung lah. Iya. Kalau Jakarta kan kayak Monas. Oh iya, Kalau itu iya. Itu juga kayak kalau siger waktu itu gitu. kita sempat ngobrol sama ABK kapal ya. Nah iya, sempat Pas- ngobrol. Kalau yang lagi di perjalanan kapal tuh kayak lumba-lumba luncat katanya itu kayak ngucapin Selamat datang lah. Keren lah pokoknya di Lampung. Oh, baru inget gua tempat yang terkenal banget tuh di Lampung, Waikambas. Itu tuh tempatnya gajah-gajah apa sih, kayak Kejadian. mungkin kalau di sini tuh kayak ini kayak Ragunan mungkin kalau di sini ya. Iya. Kalau di Jakarta tuh kayak Ragunan. Gue tuh sempet pas udah pulang tuh akhirnya gue nyari tahu soal Lampung. Oh, di Lampung ada wisatanya tuh ternyata keren-keren juga ya. Ada Waikambas ini yang paling terkenal sih menurut yang gue baca ya. Gitu. Kemarin kita karena ada kegiatan lain kan kita nggak sempat lama di Lampung. Iya. Beberapa hari. Makanya kita cuma beberapa hari di Lampung doang kan. Sekalian ngisi liburan kita selama pandemi juga gitu. Liburan lah sesekali. Tapi liburannya nggak terlalu ekstrim. Bos, liburan terlalu ekstrim. Liburannya ekstrim. Yang aneh, yang bener-bener gue bikin kaget ketika gue diceritain ada begal segala macem. Itu gue pulang bener-bener ekstra waspada gitu. Ketika gue ketemu orang yang nggak pakai baju, yang motornya knalpotnya berisik. Yang bawa saja, padahal mah dia mau ke sawah. Iya, padahal dia tuh mau ke sawah pak. Karena mungkin di pikiran gue negatif. Gue ngerasanya tuh kayak gue pengen ditodong atau segala macem ya. Padahal mah orang itu pengen di sawah ya. Kacau. Aduh, ya Allah. Maaf ya buat mungkin ada yang merasa yang gue nilai kayak gitu, mohon maaf banget ya. Karena ya kondisinya kita jauh juga dari rumah ya. Dan otak gue tuh udah tercuci pak sama yang udah diceritain warga. Padahal mah enggak, pas gue pulang tuh bener-bener aman, asli aman banget. Yang dibilang katanya jangan pakai helm ya kan? Iya, kode segala macem, ala bullshit. Gue pulang aman-aman aja sama Amin. Kode apa? Pakai Ada kalau misalkan kita ngasih sen kalau mau belok. Iya, jadi jadi- kita tahu kalau mau kita deket. Intinya ngasih sih- klakson. Soalnya dia pernah baca artikel orang mau ngebegal dibegal balik gitu. Iya. Nah kalau kita ngasih klakson ibarat teman kita. kayak temen gitu. Jadi gue pernah baca artikel ada beberapa cara buat menghindarin begal-begal di sana ya. Yaitu salah satunya kayak ngasih sen kiri. Jadi ketika ada orang yang mau ngebegal, oh rumahnya udah deket lagi nih, udah bentar lagi udah nyampe, dia udah ngasih sen. Nah gitu. Terus juga kalau misalkan ada yang bilang juga jangan pakai helm karena mungkin begal Jauh. nganggapnya ini rumahnya deket nih gitu, sama yang klakson tadi tuh sangkanya kan temen kan. Tapi manfaat juga sih bagi gitu. Ya kalau buat menghindari apalagi orang-orang yang nggak tahu situasinya di Lampung ya nggak masalah juga Ya sih. kalau orang yang nggak tahu situasi di Lampung kalau masih ragu-ragu ya main waktu aja. main waktu aja. Jangan. Kalau lu masih takut juga kawalan aja sama polisi tuh. Minta kawalan. Bener deh. Minta Tapi nggak kawalan. angker sih Lampung. Nah, Lampung orang baik-baik. Baik-baik kok. Ramah-ramah. Ramah-ramah. Makanya ada pepatah yang bilang kan jangan menilai sesuatu dari covernya, ya kan? Jangan menilai sesuatu dari ceritanya. Kalau lu belum pernah ngalamin mah, iya nggak sih. Gue cuman bisa ngeliat dari covernya doang pak. Padahal gue belum ngalamin hal yang Jangan lihat Iya. dari luarnya, lihatlah sisi baiknya, lihat dalamnya. dalamnya. Perjalanannya ya pak ya. Perjalanannya mau- Pada akhirnya kan gue perjalanan gue juga aman kok, gue selamat sampai rumah. Dan yang lebih serunya lagi gue banyak cerita ya kan, akhirnya banyak cerita gue ceritain ke orang-orang. Ya, Jadi cerita-cerita begini. itulah perjalanan gue di bulan Agustus. Terus lanjut gimana lagi? Nah, kalau misalnya Septembernya? September, Oktober sih gue ngisi waktunya ya, ngisi waktu luang selama pandemi ini. Oktober, alhamdulillah gue waktu itu berangkat naik gunung. Wih, hebat loh. Udah kan sekarang udah buka. Lu ini juga ya aktif di Mapala gitu. Mapala maksud Ya jadi gue kan aktif di inilah gue kayak naik gunung, hiking ya. hiking.
camping ceria. Singkatannya apa kalau hiking? Kan ada Hiking bukan singkatan Enggak, Pak, maksudnya hiking bahasa Inggris. sebutannya. Maksudnya? Ada kayak mapala apa-apa. Oh, Mapala. Kalau Mapala itu artinya mahasiswa pencinta alam. Kalau kita tuh namanya pendaki walang. Pendaki walang. Pedal. Kalau gua PA, Apa tuh? pecinta alam. Berarti semua orang cintain gua. PA. Pedal sih mantap. Enggak, takutnya ada orang yang baper, Pak. Lu PA ya? Wah, iya bener. Saking enggak. Padahal lu kan sakitnya nanya doang kan. Lu PA ya pencinta alam. bener. Bang lu PA ya? Oh, lu mau apa lu gitu kan? Sakitnya ngatain. Nah, jadi ya udah gitu. Nah, makanya nih doain aja mudah-mudahan kita bertiga juga bisa Hiking bareng. hiking Amin, bareng amin, gitu. amin. Belum pernah kesampaian gitu ya. Ini sibuk kerja ini. Sibuk kerja nih teman kita. Nah, ini berdua sibuk kuliah. Oke, jadi itu beberapa cerita ngelantur kita lah selama pandemi. Mungkin dari teman-teman juga ada yang bisa sharing ya kan, betul. bisa komen-komen lah. Ya kalau teman-teman ada yang mau ikut cerita-cerita di mari gitu. Oke, bagus. Boleh nggak apa-apa. Misalkan Mari gabung. lu juga punya cerita yang menarik nih, bisa ngobrol-ngobrol bareng kita juga bisa. Semakin banyak bertemanan, semakin banyak saudara, semakin numpuk rezeki. Amin. Amin. Dekat bau. Jangan kayak gitu. Apaan nih anjir. Dekat bau tai, jauh bau wangi gitu. Oh, gitu pepatahnya ya. Iya betul. Itu kata pepatah orang dulu. Oke, cukup sekian dari kami bertiga. Samping kanan saya ada Mas Amim, samping kiri saya ada Mas Wildan dan saya sendiri Alam Rada sengkleng. Rada Sengkleng. Saya mengucapkan terima Minal kasih banyak. Dan baik, terima kasih banyak udah ada yang menonton walaupun sedikit. Lama-lama menjadi bukit. Benar banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di House Story. Nice.